sama kalian, kita itu wajib belajar agar kita mempunyai ilmu. Jangan selalu kita itu apa lagi? Jangan selalu kita dijajah oleh negara lain. Makanya kita itu harus belajar sungguh-sungguh agar kita bisa mencapai cita-cita kita menjadi orang pintar dan orang hebat. Jadi hari ini kita belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Sebelumnya kita telah belajar tentang makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Apa tahu? Nah, hewan. Apa lagi? Manusia. Kalau makhluk hidup berarti membutuhkan apa? Jadi hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Berarti bagian-bagian tumbuhan. Jadi bagian tumbuhan itu apa saja? Bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tengok dulu bukunya. Buka bukunya, buku IPA. Oke, di halaman 4. Jadi di sini ada itu bagian tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Jadi apa sih tujuan kita belajar tentang bagian tumbuhan? Apa sih fungsinya itu? Dari setiap bagian dari tumbuhan itu. Nah, yang pertama yaitu dimulai dari akar. Akar itu apa fungsinya? Menyerap air dan nutrisi. Nah, dan juga dia itu sebagai penopang tumbuhan. Contohnya, kalau akarnya tidak kau tanam di tanah, nah, kayak mana tumbuhannya? Mati. Bisa nggak tegak diri? Jadi fungsinya itu untuk penopang tumbuhan. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu masuk ke batang. Nampak gambarnya? Batang itu fungsinya yaitu mengantarkan air, mengonsumsi nutrisi dan makanan ke seluruh ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, yang ketiga yaitu apa lagi? Daun. Apa fungsi daun? Yaitu bagian memasak makanan. Kalau di rumah kita di mana yaitu bagian dapur. Dapurnya. Siapa yang memasaknya? Jadi bagian yang memasak, yang membuat makanan. Lanjut yaitu bagian yang keempat yaitu bunga. Nah, bunga itu apa fungsinya? Untuk melakukan perkembangan biakan, di mana yaitu serbuk sari jatuh ke kepala sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Buah itu apa fungsi buah? Apa fungsi buah? Untuk ditanam lagi supaya untuk dimakan atau mau dimakan buahnya. Contohnya mangga dengan buah, mangga apa kan? Dimakan kan? Untuk bijinya untuk dia makan. Itu dijadikan kembali. Itulah dia bagian tumbuh-tumbuhan. Hasil apa? Birong. Apa sih dari fungsi apa birong? Nah, itu dia. Selesai.
dipisahkan. Nah, bijinya untuk itu dibibitkan kembali untuk menghasilkan anak. Untuk menghasilkan anak atau buah yang baru. Untuk lebih memahami pelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan, kita akan lakukan pengamatan di luar kelas kita, yaitu di sekitar sekolah kita. Tumbuhan apa saja yang kita tengok di luar, diamati, baru nanti setelah masuk kita ke kelas akan kita tulis laporan tentang hasil pengamatan kita tentang tumbuhan yang ada di sekitar kelas. Ayo anak-anak, sekarang kita keluar untuk mengamati tumbuhan yang ada di luar kelas kita. Ayo silakan di luar. Tengok amati dulu tumbuhannya di sekitar sini. Tumbuhan apa saja yang ada di sini? Pisang, apa lagi? Itu tebu. Coba amati apa bedanya? Tumbuhan tebu, sawit, pisang, mangga. Apa bedanya? Amati dulu masing-masing. Biar bisa nanti tulis laporan pengamatan dan setelah kita melakukan pengamatan, sekarang tuliskan, kerjakan di buku tulismu, laporkan tentang apa saja yang kau amati. Apa perbedaannya dalam dua tumbuhan? Contohnya, kelapa sawit dengan tebu, apa perbedaannya? Bagian-bagian tumbuhannya kayak mana? Dari akarnya, batangnya, sampai ke buahnya. Kemudian silakan tulis pengamatan masing-masing. Dan juga per kelompok. Dalam satu kelompok harus sama hasil pengamatannya. Itulah namanya per kelompok. Ngerti, Bu. Nah, udah siap semua? Udah siap? Kumpulkan per kelompok. Baru bawa ke depan. Ya. Kelompok Julia. Gimana Julia ambil? Kelompok Sapri. Kelompok Juna. Kelompok Febri. Kelompok Mulai dari apa?
Bye.